Shalom. Kita bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Jumat tanggal 7 Juni 2024. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan menyapa kita hari ini yang tertulis dalam Lukas 12 ayat 6 yang mengatakan, "Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah." Dalam bahasa Batak, "Dari gadis 5 aporik arga 2 benggol. Agia sada si songoni dang nalupa sian adopan ni debata." Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekhawatiran adalah musuh besar manusia yang bisa menghancurkan hidup orang yang terlihat tabah sekalipun. Setiap orang mempunyai rasa khawatir terhadap hal-hal tertentu. Dan sekalipun seseorang mempunyai segala sesuatu, kekhawatiran tetap ada. Mengapa begitu? Manusia sebenarnya sadar akan keterbatasannya, dan ia tahu bahwa ada hal-hal yang tidak dapat dikontrolnya. Orang yang mempunyai banyak harta mungkin khawatir kalau hartanya lenyap dicuri orang lain. Atau mungkin ia khawatir kalau ia mendapat penyakit tertentu. Begitu juga mereka yang tidak kaya mungkin khawatir tentang biaya besar yang dibutuhkan di hari tua. Atau tentang kebutuhan anak cucu di masa depan. Kekhawatiran tidak hanya melanda kaum tua. Menurut survei, generasi sekarang justru lebih khawatir menghadapi masa depan. Kekhawatiran sebenarnya tidak harus berupa hal yang jelek. Kekhawatiran hanya menjadi hal yang merusak atau destruktif jika itu membuat kita lumpuh tidak berdaya. Jika kekhawatiran bisa menginsafkan manusia atas kelemahannya, sehingga ia mau berusaha untuk mencari penyelesaian atau pertolongan, kekhawatiran justru mungkin bisa menjadi bagian pertahanan hidup yang baik. Dalam hal ini masalahnya adalah keterbatasan manusia yang membuat mereka tidak bisa melihat adanya jalan keluar, atau yang membuat mereka tidak mengerti bahwa ada jalan keluar yang tidak bisa dilihatnya. Itulah yang mendatangkan rasa takut. Bagaimana bisa begitu? Orang yang khawatir adalah orang yang meragukan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, dan orang yang khawatir adalah orang yang belum mengenal benar siapa Allah itu dan bagaimana kuasanya. Mengapa kita harus ragu dan khawatir padahal Tuhan di pihak kita? Mengapa kita harus khawatir apakah Tuhan kita kurang baik dan kurang memperhatikan kita? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kita memang merasa seolah-olah Tuhan tak memberikan perhatian pada hidup kita. Kita berpikir kalau Dia tidak melihat masalah yang muncul atau menyadari bahwa kita membutuhkannya, sama seperti burung yang kita anggap tidak berharga. Lalu kita mulai bertanya, kenapa Tuhan seolah tak ikut campur dalam hidupku? Kenapa Tuhan tidak melakukan ini atau melakukan itu untukku? Kebenarannya adalah Dia sungguh sangat peduli atas hidup kita. Dia benar-benar peduli dengan semua masalah kita. Dia tetap bekerja, mendengar doa kita, dan memenuhi semua kebutuhan kita. Yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah tetap fokus dan tetap bekerja. Tuhan rindu memberkati kita hari ini. Dia memberi kita kekuatan untuk hari ini dan juga hari esok.
Dia memberikan kita kedamaian. Karena itu, terimalah semua berkat yang Dia berikan bagi kita. Percayalah bahwa Dia peduli akan engkau dan begitu mengasihi engkau. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dalam pengajarannya berkata, "Jangan khawatir. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Kekhawatiran tidak dapat menambah sehasta dalam hidup ini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Percayalah dan berserah kepada Tuhan. Carilah kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus selalu ada di balik semua kekhawatiran dan perjuangan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, jangan khawatir. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Walaupun terkadang kami dilanda rasa khawatir untuk hidup kami. Tetapi biarlah firman-Mu yang menguatkan dan meyakinkan kami, di mana Tuhan selalu menyediakan segala kebutuhan kami. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.